Paling pertama ditanya setelah kematian, sholat sebagai tiang agama dan sembahyang atau sholat merangkum semua komponen rukun Islam dan semua ibadah lainnya. Dengan demikian, tentunya sholat memiliki substansi dan kedudukan yang sangat tinggi dan agung, karena ia adalah amal yang krusial yang bersifat fundamental setelah iman. Begitu agungnya sholat. Dalam beberapa ayat Al-Quran, salat sering disebutkan secara beriringan dengan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa aqimus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala yang diberikan Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah 270. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, siapa yang mendirikan sembahyang, maka ia telah menegakkan agama. Dan siapa pula yang meninggalkan sholat, maka ia telah menghancurkan agama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan tentang sembahyang. Pertama, dengan sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mendirikan sholat 5 waktu sebagaimana telah diperintahkan Allah melalui Rasul-Nya, yakni dapat mencegah umat manusia dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, dengan sholat dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tentunya di dalam kehidupan ini tidak ada seseorang manusia yang tidak bersalah, maka sholatlah dapat menjadi penghapus kesalahan. Yang berikut, dengan sholat mendapatkan cahaya dan petunjuk di hari akhirat. Melalui sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan peringatan mengenai keutamaan sholat fardu kepada umatnya. Salah satunya akan dijanjikan cahaya dan petunjuk di hari kiamat nanti. Yang keempat, dengan sholat diangkat oleh Allah derajatnya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang karena sholatnya. Yang kelima, membersihkan diri dari dosa dengan mengerjakan ibadah sholat 5 waktu. Sejatinya seseorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluluhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Yang keenam, dijanjikan akan mewarisi surga Firdaus. Menjaga sholat 5 waktu pada waktunya menjadi amalan yang mengandung keutamaan bernilai istimewa. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan agar kelak dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdaus hum biha khalidun. Orang-orang yang memelihara sholat itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Yang ketujuh, dengan sholat membuat hati kita jadi tenang dan tentram. Sholat juga mengandung keutamaan sebagai penenang hati. Sebab hakikatnya sholat ialah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 28 yang berbunyi, A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tasma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah wa tasma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Akhirnya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta umur yang panjang, dan esok dapat memasuki bulan suci Ramadan, dapat bertemu dengan bulan puasa, dapat melaksanakan salat 5 waktu, puasa sebulan penuh, salat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah dan melaksanakan ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasy